Fitri kemana ya, Maya? Fitri sebentar lagi juga pulang, Pak. Dia kan kerja. Ma, Fitri sekarang anak perempuan kita satu-satunya. Dan Papa yakin Ridho masih hidup. Cuman waktu aja yang akan menentukan nanti. Ya, jadi sekarang kita nggak perlu siapa-siapa lagi. Mama terus berdoa. Ya semoga Ridho cepat diketemukan ya, Pak. Insya Allah. Bapak, Ibu! Fitri! Fit! Ya ampun. Ya ampun, dari mana? Pak, Bu, Dari mana kamu dapat gerobak ini? ini Pak aku dapat nyewa di warung tempat Fitri kerja. Pasti mahal sewanya ya? Enggak kok Bu, yang penting kita bisa pakai ini buat kerja kita. Ya Alhamdulillah. Ya Bu. Alhamdulillah. Makasih Fitri. Pak? Pengacaranya mana, Pak? Tumben kamu nggak pakai jam tangan. Kemana jam tangan kamu? Nggak lo di sendal lo. Iya Pak, lupa udah berapa hari ini aku nggak pakai jam tangan Pak. Begitu ya? Pak, pengacaranya mana sih? Aku banyak urusan soalnya. Nggak ada pengacara-pengacaraan. Papa nggak bawa pengacara ke sini. Ya, terus ngapain Papa nyuruh aku buru-buru ke sini Pak? Vano. Sepertinya kamu kenal jam tangan ini kan? Ini jam tangan kamu kan? Papa menemukan jam tangan ini di gudang tempat di mana Ridho menghilang. Kamu nggak bisa ngelak lagi sekarang kan? Apa yang sudah kamu lakukan sama Ridho? Pak, aku nggak tahu kenapa jam tangannya bisa ditemuin sama Papa. Aku udah bilang berapa hari ini aku nggak pakai jam tangan Pak. Apa yang sudah kamu lakukan sama Ridho? Semua orang tahu kalau kamu benci sama Ridho. Iya Pak, aku memang benci banget sama Ridho Pak. Tapi bukan berarti aku ngelakuin sesuatu sama Ridho Pak. Sekarang kamu bisa menyangkal. Kamu bisa mengelak. Tapi kamu jangan main-main sama Papa. Mulai detik ini, Papa akan awasi setiap gerak-gerik langkah kamu. Silakan Pak, Papa mau ngawasin aku. Silakan Pak, aku nggak takut, aku nggak salah Pak. Papa kenapa sih Pak? Hah? Ngubung-ngubungin semuanya sama aku Pak. Biar aku cerain Diva Pak. Aku nggak akan pernah cerain Diva Pak. Karena aku sayang banget sama Diva. Dan aku juga sayang sama anakku Pak. Aku nggak akan pernah cerain Diva Pak. Siap. Terlalu banget sih gua. Apa sampai curiga sama gua? Nah, mulai sekarang gua harus hati-hati. Sekali mama bilang nggak boleh, Sandi. Oh, ini mau bisa nggak sih sehari nggak teriak-teriak? Udah kayak kaset kusut. Ren! Kamu itu nakal banget, hah? Bisa-bisanya mau pergi nggak izin sama mama, pakai bola alat bengkel lagi. Tapi kan alat bengkel itu punya kakek. Nanti mau balikin ke kakek. Alah, Ada apa sih nih? Pak, mama marahin Bani terus. Mas, kamu kenapa itu perutnya? Hah? Ah, gak usah banyak tanya, ini kenapa? Nih, anak kamu udah mulai pinter ngelawan. Masa dia mau pergi
pergi bawa bengkel, ngapain coba? Wandi! Masih kamu ngelawan? Sini, 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 sini. Masuk. Diam. Gak ada namanya kakek nenek. Kakek nenek kamu sekarang itu udah tinggal di jalanan, udah jadi gelandangan, tidur di trotoar. Jangan macam-macam kamu ya. Aku takut, Pak. Sebagai hukuman kamu tidur di sini, kamu nggak dapat makan malam. Mau sama kakek nenek. Ya. Halo Arif. Arif, tadi aku dengar Pak Chandra udah mulai curiga sama Devano. Karena Pak Chandra menemukan jam tangannya Devano di dalam gudang itu. Ya bagus lah Mil. Mudah-mudahan aja Pak Chandra bisa ngebuktiin kalau Vano orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Rido. Mil, nanti aku telepon lagi kamu ya. Kasian mereka. Selama ini ada Rido yang ngejaga mereka. Mereka bisa tinggal di bengkel karena Rido. Aku yang bikin Rido hilang. Aku yang ngebuat Devano ngelakuin ini semua ke Rido. Aku yang ngebuat mereka semua menderita. Mama mesti makan dulu biar sehat ya. Sama ini kita sampai ayo dikit aja. Udah, Pak. Mama Ya, udah kenyang. Ayo. Papa kan perlu makan dulu. Papa nanti makan setelah mama Nah, makan. udah. Ayo, ayo. Ya ampun. Lah, makasih loh, Pak. Papa tuh selalu memanjakan Mama deh. Ma, seorang suami memang harus begitu. Apalagi suami seperti Papa. Harus memanjakan istrinya, menyayangi, dan mencintai. Cinta yang tumbuh dari pandangan pertama pasti akan langgeng seperti kita ini, Ma. Akan langgeng sampai tua kakek-kakek dan nenek-nenek. Tapi kecantikan, ketampanan tanpa cinta pasti akan hilang begitu aja, akan lenyap saya. Cinta itu harus ada. Tanpa cinta, hambar rasanya. Cinta tetap ada seperti cinta kita, Ma. Cinta tiada akhir. Terima kasih ya, Pak. Papa begitu mencintai Mama. Begitu besarnya. Terima kasih ya, Ma. Papa mestinya yang terima kasih. Karena selama hidup Papa, Mama selalu nemenin Papa. Susah, seneng, sampai kita di sia-sia anak kita tetap aja kita sama-sama Mama. Cinta kita adalah cinta tiada akhir, Ma. Fit, Fitri,
Fitri, Fitri, ibu tuh pengen tahu berapa kamu sewa gerobak itu. Itu cuma 30.000 kok, Bu. Kenapa emangnya? Ya nanti kalau ibu sudah kerja, ibu nanti tambah-tambahin ya untuk sewa gerobaknya. Mama nggak usah kerja. Biar papa aja sama Fitri yang kerja. Ya? Ya kerjanya nggak berat kok Pak, cuma nyuci piring aja. Nggak apa-apa, bantu-bantu. Terserah mama aja deh. Mas. Apa lagi? Mas, ini serius nih Mas. Kita harus ngelakuin sesuatu sama Fandi. Fandi itu terus berusaha mau ketemu bapak ibu Mas. Iya, kamu urus saya sendiri. Ngapain ngajak-ngajak aku? Kok saya aja sih? Ini urusan kamu juga lah. Enggak, aku capek, sibuk. Oh, sini. Awas ya. Awas ya kamu kalau minta bantuan sama saya, awas. Weh, Pak Yatim. Berapaan? Kacau! Lo tau nggak? Papa nemuin jam tangan gue di gudang. Yang bener lu. Ya masa kayak gini gue bercanda sama lo? Gila apa gue? Tapi kok Pak Chandra bisa masuk ke gudang itu? Ya mana gue tahu, yang jelas papa nemuin jam tangan gue di situ. Mobil belakangnya ngikutin gue tuh. Wah, jangan-jangan orangnya papa. Mau macem-macem sama gue. Halo? Manu? Keluar lo! Keluar! Lo suruh ada Papa Chandra kan? Ngapain lo ngikutin gua? Gua nggak kenal sama Pak Chandra. Lu ngapain gebak mobil gua? Awas lu ya! Gua nggak kenalnya namanya Pak Chandra. Aduh. Loh, ada apa sih? Udah, gini. Mulai sekarang kita harus hati-hati. Ada orang yang mau ngancurin kita. Lo hati-hati ya. Udah ntar gue telepon lagi deh, gampang. Iya, iya. Mas, tunggu, kamu mau kemana? Apa sih? Mas, besok aku udah janji harus ketemu sama dokter Nur. Kamu ikut ya? Itu banyak banget maunya ya. Aku suruh donorin darah, udah selesai dong tugas aku. Sekarang urusan kamu sendiri lah. Tapi Mas, Udah, diem. Kamu sendiri yang bilang sama aku kan, kalau kamu gak mau lagi sama aku kan. Jadi tugas aku udah selesai. Urusan kamu. Ngerti? Anak itu makin hari makin kurang ajar. Benar-benar gak punya hati dia. Ada apa, Pak? Itu si Devano. Dia benar-benar udah gak peduli sama anak dan istrinya. Papa harus gimana lagi? Papa udah lakukan semuanya supaya dia bisa menghargai Diva dan juga Nur. Papa udah coba ngomong sama Devano. Apalagi yang Papa mau bicarakan sama dia? Dia aja udah gak nganggep Papa. Arif, Papa tahu kalau Devano itu sebenarnya ada hubungannya dengan menghilangnya Rido. Papa tahu dari mana? Papa tahu. Cuman saat ini Papa nggak punya bukti untuk nyeret dia ke polisi. Papa nggak bisa kasih tahu kamu sekarang. Iya, Pak. Aku ngerti kok. Aku akan bantuin Papa untuk awasin Vano sekarang ini. Mungkin dia bisa berbuat seenaknya karena kita memang belum punya bukti apa-apa. Ya. Tapi setelah aku sama Papa bisa nemuin bukti itu, Papa bisa singkirin Vano dari kehidupan Papa. Bener kamu. ya udah kamu minum obat ya.
nenek kamu. Emang kamu hafal nomor neneknya? Ibu, aduh. Ya udah, sebentar ya. Ibu telepon dulu. Ya, udah ya. Kasih. Halo? Halo, begini Bu, saya Dini, gurunya Fandi di sekolah. Saya mau ngasih tahu Bu, kalau Fandi di sekolah sakit perut. Tadi sih saya udah coba kasih obat, cuma Fandi menolak. Apa Ibu bisa jemput Fandi ke sekolah, Bu? Oh ya, baik Bu. Nanti saya ke sekolah, saya jemput Fandi ya. Oke Bu, baik. Saya tunggu ya Bu. Bu. Ya. Maaf, saya izin sebentar aja. Cucu saya lagi sakit perut di sekolahan. Loh, nggak bisa Bu. Nanti siapa yang layanin pembeli? Sebentar aja kok. Ini kebetulan nih. Bu, biar saya gantiin aja Bu Aminah. Saya saudaranya Bu Aminah. Iya, Ya. ini saudara saya. Ya udah, tapi kami cepat balik lagi ya. Tolong ya Ibu ya. Ya, Bu, hati-hati ya. Ya. Fitri, Iya Pak. dari pagi belum ada pelanggan yang datang ya. Kalau sampai sore nggak ada pelanggan, berarti kita puasa ya. Bismillah aja ya Pak. Semoga hari ini kita dapat rezeki. Insya Allah. Bengkelnya Pak Ruslan sepi banget ya. Nggak ada orang yang datang buat benerin mobil apa? Gue harus bantuin Pak Ruslan, tapi gimana caranya? Kalau gue datang langsung ke sana, pasti Fitri nolak buat ngebantuin. Sakit. Nenek! Fandi? Fandi masih sakit perut. Enggak, Nek. Fandi udah nggak sakit. Tadi ibu guru bilang, katanya kamu sakit perut. Fandi cuma pura-pura biar Fandi dijemput sama nenek. Jadi Fandi bisa ketemu nenek dan juga kakek. Iya Fandi, kalau Fandi kangen sama nenek sama kakek, nggak boleh berbohong. Apapun alasannya, nggak boleh bohong, ya. Nenek itu kan nggak pernah ngajarin Fandi bohong. Maafin Fandi, Nek. Abisnya kalau Fandi pulang sama Mama, Fandi nggak dibolehin ketemu kakek. Dan kemakan Fandi dihukum di gudang. Ya Allah, orang tua kamu ini sudah keterlaluan. Ya udah, sekarang kamu ikut nenek ke warung yuk. Nenek harus kerja lagi. Fandi boleh bantuin, Nek. Oh, boleh. Yeay! Yeay! Yuk. Fandi bantuin, Nek. Bisa, kamu duduk aja di sini ya. Ini Pak kopinya. Oh iya, makasih. Bu, pesanan saya mana? Saya udah lapar nih perut. Sebentar ya. Masa dari tadi belum jadi? Dia aja yang baru datang udah dikasih. Ya udah nanti sebentar saya siapin dulu. Ya udah cepet buruan ambil. Perut gua udah lapar nih. Wah, kesian ibu. Kalau bukan karena menghargai pelanggan, udah aku maki-maki ke orang. Bang, kalau ngomong sama orang tua tuh yang sopan dong. Kata guru aku, kalau ngomong sama orang tua tuh yang sopan. Pakai so nasihatin gua lagi. Anak kecil. Ini belum tidur sana tuh. Kamu dikasih tahu bukannya malu. Anak kecil aja ngerti. Kamu tuh udah dewasa, nggak ada sopan santunnya. Kalau udah, berisik. Males gua makan di sini lagi. Sebenarnya Rido masih hidup apa enggak sih? Terus siapa yang bayar cewek pura-pura bunting? Mas. Aduh, saya naik darah tuh nggak sih? Kesel banget.
Ibu kamu tuh bener-bener kelewatan ya. Berani-beraninya dijemput Fandi, Mas. Kok bisa? Kok bisa tadi? Saya sampai sekolah, Satpam bilang kalau Fandi tuh dijemput dari tadi. Ini pasti ibu, Mas. Ibu tuh mau ngejauhin Fandi dari kita, Mas. Kamu jangan dari diem aja. Apain ke mereka? Kita tuh punya anak 1, bukannya 15. Kalau kamu tuh gak sih antar jemput, kenapa gak dijemput? Hei, ibu kamu itu jemput Fandi di jam belajar. Orang belum kelar udah dijemput. Gimana saya nggak bertanduk? Wah, gak bisa. Ayo kita samperin, enak kak jamnya jemput-jemput. Tante bangga banget sama kamu. Kamu tuh hebat, berani bela nenek. Sekarang nenek sudah nggak takut lagi karena ada cucu nenek yang belain nenek. Cucunya Pandi pemberani. Pasti neneknya ngurusnya dengan baik. Iya dong, siapa dulu neneknya? Nenek Aminah. Iya, Ibu yakin pasti orang itu nggak akan berani kesini lagi. Orang itu suka bikin onar, rese, ke belakang ini. Ya. Oh, jadi Fandi dibawa ke sini. Ibu jangan bawa pengaruh buruk ya sama Fandi. Mas Alvan, Mas jangan kasar-kasar sama ibu. Nanti kalau ibu kenapa-napa gimana? Diam kamu. Gak usah ikut campur. Ngomong mulu. Ayo Fandi, ayo pulang. Enggak, Fandi nggak mau. Fandi nggak mau. Fandi denger ya. Tempat kamu tuh seharusnya di rumah. Belajar, bikin PR. Bukan di sini bantu orang kerja. Ngapain sih? Ayo. Fandi nggak mau. Rina, jangan kasar sama anakmu. Fandi, jangan nangis. Cengeng. Lagi apa enak sih di warung, ha? Mendingan di rumah. Bisa nonton TV, bisa tidur-tidur di kantor vlog. Kamu ada aja. Ayo pulang. Pulang. Ibu, pindah. Pulang. Ayo, ayo. Mas kali. Bu, ya ampun yang sabar ya. Kita emang nggak bisa masa-masa Alvan sama Mbak Rina buat ninggalin Fandi di sini. Karena mereka yang lebih hak, Bu. Pak. Rif, duduk Rif. Gimana? Ada berita soal Devano atau Rido? Belum, Pak. Tapi aku punya kabar soal Pak Ruslan. Kenapa dengan Pak Ruslan? Papa udah tahu belum? Sekarang Pak Ruslan dan keluarganya, mereka tinggal di kolong jembatan, Pak. Bahkan ya aku lihat Pak Ruslan, Bu Aminah, sama Fitri mereka buka bengkel tambal ban apa adanya. Kayak buat bertahan hidup, Pak. Memangnya kenapa dengan bengkelnya yang lama? Nah ini, dari kabar yang aku dapat juga, sekarang ini harta Bang Manto itu dikuasain sama anak pertama Pak Ruslan. Jadi Pak Ruslan diusir sama mereka, Pak. Benar-benar kasihan Pak Ruslan sama Bu Aminah itu. Punya anak dua-duanya durhaka. Kalau aja Rido masih hidup, dia pasti gak akan terima orang tua itu diperlakukan seperti itu. Mohon maaf Pak Chandra. Bukan berarti saya menolak pemberian Pak Chandra untuk membantu saya. Tapi saya ingin bekerja sendiri Pak Chandra. Saya masih kuat Pak Chandra. Dan saya ingin bekerja dengan jerih payah saya sendiri Pak Chandra. Iya Pak Ruslan. Saya menghargai keinginan Pak Ruslan untuk berusaha sendiri. Tapi kalau memang nanti Pak Ruslan butuh sesuatu, apapun itu, jangan sungkan untuk hubungi saya, Pak. Terima kasih Pak Chandra. Iya, Pak. Pak, tolong Pak, tambal motor saya Pak. Banyak kempes. Baik, sebentar ya Pak ya. Pak Chandra, saya mau nyelesain pekerjaan saya dulu Pak. Terima kasih Pak. Saya permisi, Pak. Gimana, Pak? Pak Ruslan nolak bantuan dari Papa. Dia lebih milih sepertinya untuk memulai usahanya dari hasil keringatnya sendiri. Pak, aku sempat dengar Vano ditelepon sama orang yang ngasih borongan servis ke bengkelnya Bang Manto. Kira-kira Papa bisa atur nggak biar borongan servis itu pindah dari bengkelnya Bang Manto ke bengkelnya Pak Ruslan? Iya, kamu benar.
Sepertinya kalau untuk melanjutkan kerjasama, pasti Pak Ruslan nggak akan nolak. Dan Papa tahu siapa orang yang ngasih kerjaan itu. Namanya Pak Tony. Papa kenal sama dia. Papa ada nomor teleponnya kan? Kalau nomor teleponnya Papa nggak punya. Tapi Papa yakin, kalau kita punya niat untuk berbuat baik sama seseorang, pasti selalu ada jalan. Papa akan cari tahu nomor telepon dia. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ada capeknya ngerjain orang tua kandung sendiri sampai kayak gitu. Fit, kamu kenapa? Saya tuh kesel banget sama Mas Alvan sama Mbak Rina. Mereka tuh benar-benar keterlaluan. Nyakitin Bu Aminah sama Pak Ruslan setiap hari. Padahal kan mereka orang tua kandungnya, Bu. Duh, kasihan ya Pak Ruslan sama Ibu Aminah. Bu, saya boleh nggak minta tolong sama Ibu? Insya Allah, selama Ibu bisa bantu, Ibu akan bantuin. Makasih ya, Bu. Benar kata Arif, buat Ruslan, ia lebih baik kerja keras dengan tambal ban kayak gitu daripada harus minta-minta atau meminjam uang. Kalau aku datang ke sana dan ngasih bantuan, itu cuma akan bikin Ruslan malu. Tapi aku harus kasih pelajaran sama anaknya yang gak tahu diri itu. Let them move far away. Apa? Pak Tony apa kabar? Baik. Gimana Pak? Mau diperpanjang lagi? Alhamdulillah saya bisa kok Pak. Apanya perpanjang? Justru saya berencana memutuskan kerjasama ini. Pak, tolong Pak. Beri saya kesempatan Pak. Tolong Pak ya. Ya tolong ya Pak Tony. Tidak. Saya mau bilang, kalau saya tidak puas dengan pelayanan bengkel mantu yang kamu kelola ini untuk perusahaan saya. Pak tolonglah Pak. Tolong ya. Beri saya kesempatan, saya bisa perbaiki lagi kok. Bener Pak, ya. Tidak. Saya minta uang muka yang saya berikan dikembalikan 150 juta. Pak, saya bisa perbaiki ini semua Pak. Kasih kesempatan saya lagi Pak. Tolonglah Pak. Tidak. Keputusan saya sudah final. Kalau kamu tidak segera selesaikan, kamu akan saya penjarakan. Pergi kamu. Pak. Pak, jangan gitu, Iya, Pak. Tolonglah Ih, Pak. nggak baik, Iya, Pak. marah-marah. Iya, Bapak udah makan belum? Saya Apa-apaan sih kamu ini? Pak, dengerin saya dulu, Pak. Gini loh, Pak. Kasih kelonggaran buat kita, Pak. Kami janji kok, kami akan memperbaiki pelayanan kami. Kami akan tingkatkan, Pak. Tapi Bapak kasih kesempatan sekali Iya, Pak. lagi. Sekali aja, Pak. Ya, Pak. Ya, tolong ya, Pak ya. Apa-apaan sih kamu ini? Tidak ada kesempatan lagi. Pak Tony. Pak. Gara-gara kamu hambur-hamburin uang. Kan aku bilang kalau belanja itu di pasar malam, jangan di mall. Sekarang mau cari uang dari mana? Uang kita habis gara-gara kamu. Jangan nyalain saya lagi. Ada juga kamu, Mas, yang salah. Makanya jangan kaget kalau ngeliat uang. Dikit-dikit habis. Lagunya kayak orang kaya aja. Mata kamu hijau. Awas ya, Mas. Awas. Kalau kamu yang nyalain saya terus ya, saya nggak akan bantu kamu mikir. Biarin anak bodoh. Apaan? Bikin bantuin deh. Ntar kamu mau masuk penjara, termas kangkung. Makanya dia mulutnya. Biarin saya mikir dulu. Mak, kena catur. Mas, kamu harus minta sama Devano, Mas. Devano aku masih tinggal di rumah Pak Chandra. Itu artinya dia pasti masih pegang uang, Mas. Kemarin kan kamu bantuin dia. Nah sekarang giliran dia harus bantuin kamu. Ngerti? Ngerti nggak? Iya. Halo Mbak. Ibu Meli, mau perawatan rutin Bu? Enggak, kali ini untuk Vita. Oke, mari duduk dulu. Mbak, tolong di makeover ya. Bikin yang bagus. Siap.
Sih? Apaan sih? Gua butuh duit 150 juta. Gila banyak banget, buat apaan lu? Pak Tony mau batalin kontrak. Kalau gua nggak balikin itu duit, gua bisa dituntut nih. Terus kenapa lu mintanya sama gua? Siapa lagi kalau gua nggak minta sama lu? Lu kan adek gua. Bantuin dong. Gimana gua bantuinnya? Lu tahu sendiri kan, sekarang tuh gua lagi diawasin sama Pak Chandra. Gua ngelakuin kesalahan sedikit aja, habis hidup gua. Oh, terus gua harus gimana? Kalau gua dituntut gimana? Gua masuk penjara, gua nggak mau masuk penjara. Ntar gua coba usahain, siapa tahu ada yang bisa gua lakuin buat lu. Nah, ini nih yang dibilang adek yang berbakti. Walaupun akhlak lo perlu dirukiah, gua demen. Kalau gak dibantuin, tuh orang bisa nyanyi kemana-mana. Termasuk Papa Chandra, buat dapetin duit. Gua harus cari cara buat bantu dia sebelum dia bikin masalah. Halo, sayang. Aku ada kabar baru buat kamu. Tadi banget aku lihat Alvan datangin Devano. Dan tadi aku dengar juga kalau Alvan itu minta uang sebesar 150 juta untuk ngebalikin duit bengkel. Tapi kayaknya si Devano itu nggak punya uangnya, makanya si Alvan panik banget. Karena kalau uangnya nggak ada, Alvan itu bakal dijeblosin ke penjara. Kayak gitu sih sayang yang aku dengar. Iya, pasti aku kabarin. Bye, sayang. Saya harus bikin surprise ke Aminah. Apaan sih? Mas, kamu kok nggak turun sih? Kita kan harus ketemu dokter, Mas. Udah kamu aja nemuin dokter, aku tunggu di sini. Udah dianterin, manja banget sih. Udah sana. Udahlah, nggak usah drama-drama seolah-olah kita tuh suami istri yang harmonis. Nggak usah. Sana udah. Aku juga nggak berharap kita kelihatan mesra kayak suami istri lainnya, Mas. Aku juga males. Tapi aku mau kamu ada buat Nur. Mengikuti perkembangan pengobatannya Nur. Udah cepetan sana. Papa mana ya? Kok pagi ini udah nggak kelihatan? Nggak biasanya buka bengkel sepagi ini. Sebaiknya aku juga siap-siap untuk kerja di warung kopi. Selamat ulang tahun istriku sayang. Ya ampun, Papa. Ma, walaupun bunga liar itu tidak disentuh dengan kasih sayang, Ya. tapi bunga ini bisa mewarnai semuanya. Walaupun hidup kita keras, Ma, tapi Mama selalu mewarnai kehidupan Papa dalam duka maupun dalam suka. Apapun yang terjadi, Aku bangga memiliki Papa. Semoga kita selalu diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, Pak. Iya, Mama, insya Allah, Ma. Sebetulnya bukan cuma bunga ini aja yang Papa mau persembahkan kepada Mama. Tapi nanti sore Papa akan mendapatkan rezeki yang bisa buat selamatan kecil-kecilan bengkel ini, Ma. Papa nggak usah memikirkan yang berlebihan. Mama dikasih bunga ini aja sudah cukup, Pak. Ya Allah, beruntungnya Bapak dan Ibu yang saling memiliki, walaupun di saat sulit seperti ini. Nggak seperti aku,
yang nggak tahu di mana keberadaan suami aku. Loh, Mas Vano kemana? Tadi kan dia parkir di sini. Bener-bener ya kelewatan Mas Vano. Masa aku sama lu ditinggalin gitu aja sih? Ya Allah. Nur sayang, kamu yang sabar ya nak. Kita pulang naik taksi aja ya. Pak Ruslan, kenapa dia buka bengkel di sini? Pak, saya turun di sini aja ya. Oke, Mbak. Oke. Ini Pak uangnya. Terima kasih, Mbak. Ini air berat banget. Tapi kalau misalkan aku isinya nggak penuh, yang ada aku bolak-balik ngambilnya. Fitri. Ya Allah Mbak Diva. Fit, kamu sama Bapak kok bisa ada di sini? Bapak buka bengkel di sini. Emangnya bengkel yang lama kenapa, Fit? Fit, aku mau ketemu sama Bapak. Ayo Mbak. Bengkel sepi banget, udah kayak kuburan. Malah gue perlu duit lagi. Pelanggan tuh. Nah, ini nih yang dibilang kalau rezeki nggak bakal ketuker. Terus. Ayo, masuk. Op. Siang, Mas. Ada bisa dibantu? Mas, ganti oli bisa kan? Bisa. Jangan ganti oli. Mobilnya saya ganti juga bisa. Ya, bentar ya. Selain ganti oli, mobil saya nggak ada masalah lain kan? Enggak, Maaf ya Mas sebelumnya, tapi saya kayak pernah lihat Mas di mana gitu. Tapi saya lupa sih di mana. Kayaknya antara kita tuh ada ikatan batin gitu. Batin? Iya sama. Maksud saya pernah lihat Mbak tapi di mana ya? Ya? Iya. Saya ambil olinya ya. Silakan. Aduh. Sini Mas saya bantu. Iya. Saya ambil olinya ya. Silakan. Jadi berapa semuanya? Nggak usah. Ini gratis, lagi promo. Ya ampun, Mas ini tuh udah ganteng, baik lagi. Iya. Saya janji kalau misalnya nanti mobil saya rusak, saya pasti bakal balik ke bengkel ini lagi. Kalau gitu saya permisi ya Mas. Awas hati-hati. Awas tangannya, kakinya. Ya. Ayo terus. Ya. Terus. Bening, bro. Aduh. Gak sopan kamu nyampe suami pakai botol oli.
Masih bagus ya. Saya lempar pakai oli sekarang. Besok muka kamu saya lempar granat. Cicilan banget jadi laki. Ngapain barusan? Hah? Ngapain? Gak usah macem-macem nih kamu. Cicilan apaan sih? Suzon. Suzon aja. Awas kamu macem-macem ya. Mendingan kamu ya, daripada kamu genit-genit sama perempuan gak jelas, kamu cari tuh anak kamu. Udah tuh anaknya ngilang. Bener nih Fandi. Gak ada kapok-kapoknya. Ntar biar aku urus dia. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam. Nadifa. Sebentar, Bapak cuci tangan dulu ya. Nadifa kok ada di sini? Justru aku yang nanya, Pak Ruslan kok bisa ada di sini? Iya, Bapak sekarang kerja begini. Tapi alhamdulillah Bapak senang kok. Cucu kakek. Bapak mau gendong Nur? Iya. Cucu kakek yang cantik. Kakek kangen sama kamu. Kakek kangen. Nur, kamu pasti seneng ya ketemu sama kakek. Iya. Kakek juga seneng ketemu sama Nur. Nur memang anak yang kuat. Dia bisa melalui pengobatan yang cukup kuat. Kekuatannya itu pasti nurun dari kakeknya. Pak, kenapa Bapak nggak tinggal aja di rumah Diva? Bukan Bapak menolak Nadifa, tapi Bapak lebih suka mengawali kerjaan Bapak dari nol. Nadifa nggak usah khawatir, Bapak nggak akan apa-apa kok. Bapak doakan Nur dan kamu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Nur selalu sehat. Juga kamu mudah-mudahan kuat mengalami keadaan seperti ini. Amin. Makasih ya Pak doanya. Alhamdulillah. Pak, ini ada uang untuk Bapak, untuk keperluan Bapak di sini. Enggak, Nadifa. Bapak tidak bisa nerima. Meskipun Bapak bekerja seperti ini, Bapak masih bisa makan. Bapak tidak akan kelaparan, Nadifa. Ya udah kalau gitu Pak Ruslan, Diva pamit dulu ya. Ya. Fit, aku pulang dulu ya. Iya Mbak, hati-hati ya. Hati-hati ya. Sayang. Banyak banget umurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diva itu baik sekali orangnya, seperti sebuah permata. Dia orangnya cantik, murah hati, hormat kepada orang tua. Dan Devano tidak pantas mendapatkan istri seperti dia. Ya, gue ngebayar lo sama anak-anak itu buat pura-pura ngebenerin mobil di bengkelnya Pak Ruslan. Kalau mobilnya nggak rusak, ya pura-pura aja servis, kayak ganti oli, servis AC. Kalau perlu lo rusakin itu mobilnya. Enggak. Pokoknya servis dari sana. Bagus kok. Iya, Pak Ruslan jago. Jangan lupa kasih tahu anak-anak ya. Rupanya Arif sedang suruh orang-orang untuk meramaikan bengkelnya Pak Ruslan. Aku bangga banget deh sama dia. Jadi, Dengan Bapak Ruslan, ya, saya Ruslan. saya dengar kata teman pengerjaan bengkelnya Bapak bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Kalau gitu, saya minta tolong mobil yang ada di sini, tolong Bapak perbaikin. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8, Pak.
semuanya diservis, Pak. Ya, tolong diperbaikin dengan baik. Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Terima kasih. Akan saya kerjakan dengan baik. Kalau gitu, kita tunggu di sana, Pak. Baik, Pak. Silahkan, Pak. Makasih, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah, Fit. Kita bisa merayakan hari ulang tahun Ibu ya. Iya, Pak. Yuk, kita mulai ya. Bantu Bapak ya. Oke, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Makasih, Pak ya. Kalau mungkin ada kekurangan apa-apa, Bapak bisa balik sini lagi. Oke, kalau gitu makasih ya, Pak. Aku hanya mengingatmu. Hari ini. Tebak deh, ini siapa? Wow, ini siapa ya? Tebak. Siapa ya? Aduh, siapa ya? Fadi! Cucu nenek. Nenek. Ya. Selamat ulang tahun, Nenek. Ya Allah, kamu ingat ya ulang tahun nenek ya? Ingat dong, masa Fandi lupa? Nenek ingat nggak ulang tahun Fandi? Pasti ingat dong, masa ulang tahun cucunya nggak ingat? Ya Allah, cucu nenek yang paling nenek sayangi. Nenek kenapa nangis? Nggak apa-apa sayang. Terima kasih ya ucapannya. Ini Fandi bikin sendiri. Bentar. Aminah pasti suka dengan buah-buahan ini. Ibu ngapain dekat-dekat Fandi? Hah? Sengaja biar Fandi benci sama aku kan? Masya Allah, Afan. Gak mungkin seorang nenek ngajarin cucunya untuk berbuat jahat sama bapaknya. Papa jangan ngomong jahat sama nenek dong. Nenek kan sekarang. Diam kamu. Diam. Ibu itu orang gak berguna. Jangan kompor-komporin Fandi. Awas ya ibu ya. Ayo. Afan, Ayo. jangan kasar. Afan, Afan, Ayo. Afan, jangan kasar. Afan, jangan kasar. Ibu jangan ikut campur ya. Ini urusan aku sama anak aku. Apa? Anak kurang ajar. Kamu tuh selalu kasar sama bapak dan ibu kamu. Kamu sama Devano itu keterlaluan. Otaknya sudah koplak. Kamu tahu nggak? Ini hari ulang tahun ibumu. Yang melahirkan kamu, membesarkan kamu. Sudah, Pak. Aku sudah ladenin anak durhaka itu. Kalau kamu cuma mau uang, bapak kasih tahu kamu nanti bagaimana caranya jadi orang kaya. Kalau bapak nanti sudah kaya, kamu pasti akan ngemis-ngemisi bapak. Bapak. Lagian bapak kenapa nggak mati aja ya? Sama ibu sekali. Pakai acara ulang tahun lagi. Ya, udah uzur. Masih aja ulang tahun. Sini. Ayo. Pulang. Diam kamu, diam. Pulang. Fadi, Fadi, tenang aja. Biar aja. Ngajar. Tenang aja, Ma. Papa dapat rezeki banyak. Nanti bisa buat pesta ulang tahun mama yang biasa kita makan di restoran ini ya. Ya Allah, Pak.
Mas, kamu kok tega sih ninggalin aku sama Nur di rumah sakit? Apaan sih? Kamu udah sampai sini kan? Udah lah, gak usah lebay. Mas, kamu ingat gak? Hari ini ibu ulang tahun. Ngapain? Ulang tahun terus kamu diundang itu? Buat makan yang susah. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Dengar ya, mau ibu mau ulang tahun, bodo amat, aku gak peduli. Udah, mendingan kamu urusin anak kita aja. Astagfirullah. Kenapa ya? Aku pernah cinta sama laki-laki kayak kamu. Kamu tuh jahat, Mas, kayak iblis. Udahlah, kamu mendingan urus anak kita. Karena anak Enggak, Mas. Kamu boleh sentuh Nur. Aku masih bapaknya, kamu masih istri aku. Dia yang merasa tak bulan. Enggak, lepasin. Lepasin, Mas. Mas! Apa-apaan kamu, ha? Hah? Apa ini, Vano? Kamu jangan sekali-sekali ganggu anak saya, apalagi cucu saya. Keluar sana. Kemarin ngemis-ngemis biar aku kesini. Sekarang aku udah usir. Diva, kamu gak apa-apa, nak. Diva sayang, kamu harus kuat ya nak ya. Kita semua ada di sini untuk kamu. Iya, Diva. Mama sama Papa selalu ada di samping kamu ya, sayang. Mila, Nil, kamu bawa dulu Nur ya. Jagain kamar ya. Iya, Bu. Jagain ya, Mil. Mila, Bapak minta tolong sama kamu ya. Tolong jaga Diva baik-baik. Iya, Pak. Ayo, Mbak Diva. Iya, ya, makasih. Diva, kamu istirahat dulu ya sayang. Diva, mulai sekarang kamu nggak perlu mikirin Devano lagi. Lupain dia. Iya, Ma. Pak. Mila, kamu tolong temenin mereka dulu di sini ya. Iya, Bapak jangan khawatir, saya akan menjaga Mbak Diva. Udah ya Diva. Istirahat ya, nak. Papa lihat kan, kelakuan Devano tuh sama Diva tuh udah keterlaluan. Mama tuh nggak tega sama Diva. Pak, sebaiknya sekarang Papa cari aja pengacara. Biar Diva sama Devano tuh cepet-cepet cerai aja, Pak. Iya, Papa maunya juga gitu, Ma. Malam ini Papa ada rencana mau ketemu pengacara hebat di sini. Mudah-mudahan aja dia bisa nyelesain masalah kita. Ya udah kalau gitu, Mama ikut Papa ya. Ya udah, yuk. Ketemu pengacara, siapa ya kira-kira? Gua harus cari tahu nih. Pak, kita nggak salah masuk ke restoran ini. Restoran ini kan mahal. Ma, dari awal kita menikah, setiap Mama ulang tahun, kita kan selalu datang di tempat ini, Ma. Dan ini sudah menjadi tradisi. Iya, tapi keadaan dulu kan berbeda, Pak. Dulu kita punya uang. Sekarang keadaan kita kan sulit, Pak. Apa karena keadaan kita berubah sedikit, Ma? Apa iya? Kita tidak boleh menikmati keindahan ini. Tapi, Pak, Ma, kita harus menikmati momen kebahagiaan ini. Karena ini adalah suatu nikmat yang diberikan Allah. Papa, hari ini sudah bekerja keras. Allah memberikan Papa rezeki. Mama harus merayakan ulang tahun ini dengan kebahagiaan. Selamat malam Pak Ruslan, Bu Aminah.
masih ada tempat ya, Oh, Pak ya? tenang Pak. Tempat kami sudah sediakan. Karena Bapak adalah pelanggan setia kami selama bertahun-tahun. Makasih. Mari silakan duduk Pak. Iya. Iya, Mas. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Sekarang potong kuenya, Pak ya. Potong kuenya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Papa. Banyak sekali kejadian selama 1 tahun ini yang baik ataupun yang buruk. Mama betul. Roda memang berputar, Ma. Tapi mudah-mudahan semuanya akan cepat berlalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Mama selalu berdoa untuk kebahagiaan keluarga kita. Maupun kesehatan untuk Papa. Dan juga Mama selalu berdoa untuk kamu. Amin. Oh, iya Bu, silakan dipotong kuenya. Ya, terima kasih. Potongan pertama untuk suami saya. Bapak, Ibu Beta. Dan untuk menu utamanya, Mas, biar istri saya pesan yang seperti biasa aja. Oh, pasti saya sediakan. Papa yakin? Hah? Mama nggak usah khawatir. Kita nikmati aja malam ini. Ini kan ulang tahun Mama. Wah, lumayan juga nih uang hasil jual mobilnya Diva. Gila. Alvan tahu banget gue megang duit. Kalau soal duit cepet banget. Halo, Dev, kamar gue syarat. Van, lu mikir apa nyuruh gue nunggu dulu di sini? Kalau ada yang lihat curiga gimana? Udah lo tenang aja, Papa sama Mama lagi keluar. Lo aman. Gue ada tugas buat lo. Ya, Papa sama Mama lagi keluar. Gue nggak tahu mau ketemu sama siapa. Gue pengen ngawasin. Lo gue tugasin. Lo anterin uang lo. Kagak gue, ya. Berapa banyak tuh duit? 150 juta. Oh jadi gitu. Ini saatnya gue adu domba lo berdua, Van. Bengong lagi lo. Udah buruan. Van. Abang lo meres lo lagi, ya kan? Maksud lo? Ya sekarang gini. Setiap abang lo minta duit ke lo kasih. Nggak dikit lagi. 150 juta nih sekarang. Kalau gitu terus, abang lo pasti keenakan. Dan dia akan terus minta duit sama lo. Terus menurut lo gue harus ngapain? Kasih setengahnya aja. Biar abang lo mikir kalau lo punya duit cuma segitu, plus nggak gampang dapetin duit. Jadi abang lo nggak keenakan. Juga. Yaudah. Gue ambil gocap buat abang lo. Kalau dia protes, biar gue ngomong. Ya.
dari Vano. Oh, cuma 50 juta. Lu kan minta 150 juta. Vano bilang dapetnya cuma segitu. Ini mas setengahnya nggak ada. Gimana sih Vano? Ya, gue sih nggak tahu ya. Cuman kalau feeling gue nih, Vano emang gak niat ngasih lo duit. Secara dia megang satu perusahaannya papa, 100-200 juta mah gampang kali nyairinnya, ya kan? Lu main-main sama gua Vano. Belum tahu siapa gua. Ya udah, gue cabut dulu deh. Mas, ini namanya Devano ngelecehin kita, Mas. Nggak bisa didiemin begini aja. Coba, kamu bayangin nggak sih kalau besok anak buahnya Pak Tadi datang ke sini, terus nagih utangnya, gimana nasib kita bisa-bisa kita diamuk ini? Aduh Mas, sekarang juga mending kamu telepon yang namanya Devano ya. Kamu minta kekurangannya, buruan. Nanti aku telepon Vano. Kamu bilang sama Devano ya, kalau sampai dia berani macem-macem, lihat akibatnya. Alvan mau nelfon adiknya. Nggak segampang itu, brother. Vano, kalau abang mau nelfon, mending nggak usah diangkat. Dia paling ngering yang minta duit. Lo berdua kakak beradik tapi sama-sama malu. Nggak susah buat gua ngebuat lo berdua berantem. Kalau dipikir-pikir bener juga tuh omongannya Arif. Selama ini gue dimanfaatin sama kakak gue sendiri. Gila gitu Alvan. Wah, males gue ngangkatnya. Tapi biar bagaimanapun, gue masih untung 100 juta. Sebentar ya, Maya. Papa ke kasir dulu. Mbak, semuanya berapa tuh? Ini Pak, jumlahnya 800.000. Ternyata sekarang harganya sudah naik. Uang saya nggak cukup. Saya harus cari tambahan lain. Sebentar ya, Mbak ya. Iya. Ma tunggu di sini dulu ya. Papa mau keluar sebentar. Mama nggak? Sebentar. Papa mau bikin kejutan buat Mama. Ya. Mbak, angkatin nih Mbak. Kemana lagi ya saya harus mencari tambahan? Hati-hati. Mungkin saya bisa bantu orang itu buat tambahan makan ini. Sebenarnya papa sama mama ketemu siapa sih? Penasaran gue. Kenapa papa laba banget? Apa ada masalah? Kok sampai sekarang belum juga kembali? Mau duduk sebelah mana kita, Ma? Ngapain sih Ibu Aminah di sini? Jangan sampai Papa ngelihat. Biar nggak rusak makan malam aku. Di situ aja yuk, Pak. Tapi sebelah sana juga enak kayaknya. Enggak lah, enakan juga di situ, Pak. Ya, sepi. Yuk. Pak, maaf Pak, saya boleh ikut bantu-bantu di sini Pak? Waduh, Pak,
barang-barang di sini berat semua. Takutnya Bapak nggak kuat. Ya Pak, tapi saya malam ini butuh uang Pak. Kalau boleh, saya dikasih kesempatan Pak. Mungkin saya bisa kuat Pak. Saya tidak mau ngambil resiko Pak. Nanti kalau Bapak kenapa-napa gimana? Saya yang kena nanti. Ayo lagi. Bawa. Astagfirullah. Hati-hati Pak. Berat Pak. Mestinya satu-satu bawanya Pak. Makasih Pak. Hati-hati bawanya. Makasih Pak. Bapak. Tunggu sebentar Pak. Kalau memang Bapak butuh uang malam ini, ya udah. Bapak boleh kerja sama kami. Jadi saya boleh bantu-bantu Bapak? Iya, boleh. Tapi ingat Pak, cuman malam ini ya. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, saya akan bawa. Ayo. Sudah hampir 1 jam. Kenapa Papa belum juga balik ya? Bu, minumnya saya refill ya. Iya, boleh, Pak. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu sama Papa.